Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsabila Marwati Rifai dari kelompok B5 bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang bullying, pelecehan seksual, kemudian faktor psikologis terhadap korban, dan apa motif si pelaku dalam melakukan hal tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu bullying. Bullying sendiri adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang terhadap orang lain, baik berupa kekerasan fisik seperti memukul, kemudian verbal seperti mengejek, dan lingkungan sosial seperti mengucilkan seseorang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku bernuansa seksual yang tidak diinginkan. Ini termasuk komentar tidak pantas, sentuhan yang tidak diinginkan, hingga pemaksaan yang berhubungan dengan aktivitas seksual. Baik, saya akan menjelaskan dampak psikologis dari bullying dan pelecehan seksual. Korban bisa mengalami trauma, depresi, kecemasan, bahkan PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Hal ini bisa mempengaruhi prestasi akademik dan kehidupan sosial mereka. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang karakteristik perilaku dan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Di mana pemahaman ini merupakan pemahaman terpenting untuk mencegah kasus bullying dan pelecehan yang lebih efektif. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah dan menangani kasus bullying dan pelecehan. Yang pertama yaitu pembentukan lingkungan yang aman sebagai langkah fundamental. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan budaya saling menghormati, meningkatkan kesadaran melalui pendidikan, serta memberikan pelatihan khusus kepada semua pihak terkait. Yang kedua yaitu pengembangan sistem pelaporan yang efektif. Jadi sistem ini tuh harus dirancang agar mudah diakses, menjamin kerahasiaan, dan memberikan rasa aman kepada korban maupun pelapor. Misalnya menyediakan aplikasi khusus untuk melaporkan kasus secara anonim. Yang ketiga, protokol penanganan kasus yang jelas dan terstruktur itu harus diterapkan. Protokol ini tuh mencakup langkah-langkah investigasi yang transparan, tindakan tegas terhadap pelaku, serta pendampingan kepada korban baik dalam bentuk dukungan psikologis maupun perlindungan hukum. Penting juga untuk dilakukan peninjauan kembali kebijakan yang ada secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dan menyesuaikan dengan perkembangan situasi. Dengan langkah-langkah ini diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari intimidasi dan pelecehan sehingga setiap individu dapat merasa aman, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara maksimal. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai aspek hukum dari bullying dan pelecehan seksual. Yang pertama, dasar hukum bullying ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lalu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Yang kedua, dasar hukum dari pelecehan seksual itu berdasarkan KUHP pasal 289. Perbuatan cabul ini akan diberikan sanksi penjara hingga 12 tahun. Di era digital ini, bullying itu tidak hanya terjadi secara langsung, tapi juga melalui media sosial dan internet. Cyberbullying bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti mengirimkan pesan ancaman, menyebarkan gosip online, membuat akun palsu untuk mempermalukan seseorang, ataupun menyebarkan foto atau video pribadi tanpa izin orang tersebut. Untuk melindungi hal-hal tersebut, kita dapat melakukan yaitu pertama, memprivasi akun media sosial dengan ketat. Kedua, jangan membagikan password kepada siapapun. Tiga, simpan bukti kalau misalnya terjadi pembulian. Keempat, batasi informasi pribadi yang dibagikan secara online. Selanjutnya adalah langkah-langkah bantuan dan pemulihan bagi korban perundungan. Menjadi korban bukanlah satu kesalahan, tidak perlu malu ataupun takut. Tindakan awal untuk melaporkan adalah tindakan yang benar dan berani. Ada beberapa layanan yang bisa diakses oleh korban perundungan. Yang pertama, pusat konseling kampus atau sekolah yang bisa membantu dan memberikan solusi. Yang kedua, yaitu layanan psikolog profesional yang bisa membantu untuk mencerna kejadian tersebut dan membantu untuk pulih kembali. Yang ketiga, yaitu lembaga bantuan hukum yang bisa memberikan rasa aman dan pendampingan hukum. Yang keempat, yaitu melaporkan kepada KPAI atau Komnas Perempuan. Kalian tidak sendiri, dukungan itu ada, jangan ragu untuk melaporkan. Kalian berhak mendapatkan hidup yang aman dan penuh rasa hormat. Mari kita bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, penuh rasa hormat dan anti perundungan. Karena setiap orang berhak untuk dihargai dan diperlakukan dengan baik.
Hentikan perundungan dimulai dari diri kita sendiri.